si dukun ini berarti bolehin aku buat masuk nih. Soalnya kan tadi yang masuk duluan mereka berdua. Bang Is disuruh tunggu di luar kan. Ini Bang Is disuruh masuk berarti dukun ini ngizinin nih gitu kan. Nah, sesaat sebelum Bang Is masuk ke dalam ruang praktek itu, dengan berbisik Mas Esen ini bilang, apapun yang kau lihat di dalam nanti, jangan kau ngomong apa-apa ya. Ingat ya, jangan berbicara apa-apa. Apapun yang kau lihat nanti. Menanggapi hal itu, Bang Israfil cuman oke, kata gitu, ngangguk aja. Nah, sesampainya di dalam rumah si dukun ini, Bang Israfil akhirnya tahu kalau dukun yang mereka temui oleh Yisman ini adalah seorang wanita tua. Dan untuk selanjutnya kita sebut aja lah dukun ini dengan sebutan si nenek ya. Mereka berhadapan-hadapan lah itu dengan si nenek kan, Wak. Lalu gak lama kemudian kelihatan Yisman ngasih lah foto suaminya ke si dukun ini. Setelah menerima foto suaminya, si nenek langsung menutup wajahnya dengan kain hitam. Dan disitulah ritual pun dimulai. Ketika ritual dimulai, Wak, Bang Is itu bisa melihat si nenek ini tiba-tiba ngambil burung gagak, seekor burung gagak. Dengan gerakan cepat si nenek langsung dibelahnya dada burung gagak tuh, diambilnya hati burung gagak tuh, dimasukkannya lah ke dalam sebuah wadah kecil lah. Tas. Habis itu nenek ini pun langsung menulis sebuah simbol aneh di atas wadah itu. Habis itu dibaca mantra-mantra kan asyhadu katanya. Dan wadah yang berisi hati burung gagak itu pun langsunglah dibakar. Sampai situ aja. Ritual berikutnya nenek ini ambillah sebuah boneka kecil yang terbuat dari jerami gitu. Dan foto mendiang suaminya Yisman itu ditempelkannya lah di boneka tuh. Habis itu diapain ya, Wak? Diambilnya darah gagak tuh, dilumurinnya lah di sana. Sampai situ aja, Wak, belum selesai. Pada saat itu juga kalian tahu apa? Si nenek ini juga tiba-tiba meminum si darah gagak itu dan meminta Yisman, nah silakan kau minum juga. Diminum sama Yisman, diminum. Udah selesai tuh ritual keberapa, ketiga kayak ya. Udah selesai kayak gitu, si nenek ini menyuruh si Yisman untuk mengganti pakaiannya dengan kain merah yang memang sudah disediakan di situ. Digantilah sama si Yisman kan. Pas diganti tuh nenek pun baca lagi mantra-mantra. Setelah selesai baca-baca mantra, nenek ini tiba-tiba berteriak dia gitu ke arah si Yisman. Cepat, cepat kemari kata gitu, pakai bahasa sana lah. Yisman langsung buru-buru menghampiri si nenek dan langsung berbaring tepat di sampingnya. Dikasih syarat sini, suruh tiduran dia. Udah si Yisman tiduran, nenek itu pun ikutan berbaring, Wak, di sebelahnya si Yisman, samping-sampingan nih. Dan tidak lama kemudian tubuh mereka ini ditutup menggunakan sehelai selimut tipis. Bang Is nggak tahu tuh apa yang dilakukan di dalam selimut itu antara Yisman sama si nenek. Yang jelas mereka ditutupin lagi tuh sama selimut kan, Wak. Bang Is perhatikan aja, dia diam gitu. Oh, dia diam sesuai instruksi dari Esen tadi. Pokoknya apa yang kau tengok udah kau diam aja. Di dalam hatinya Bang Is, Bang Is yakin bahwa praktek perdukunan ini pasti ini ada kaitannya sama jin dan setan lah gitu kan. Dan hal itu tidak membuat Bang Is takut sebenarnya, Wak. Hanya saja dia nggak mau setan ataupun jin yang sedang datang selama ritual itu nantinya malah ngikut aku. Dan aku nggak mau. Alhasil untuk melindungi diriku sendiri, Bang Is pun mulailah baca-baca ayat kursi dalam hatinya ya kan. Dia baca dalam hati tuh, dalam hati ya. Dan kalian tahu tiba-tiba aja si nenek itu yang tadi dalam selimut kan ketutup semua matanya nih. Pas Bang Is baca ayat kursi nih, Wak, si nenek itu langsung dilongokkannya, kepalanya keluar dari selimut tuh, langsung ditatapnya ke siapa? Ke Bang Israfil. Langsung tuh dia buka, terus langsung ditunjuknya, diacungkannya jari telunjuknya ke arah siapa? Ke arah Bang Is. Terus jari telunjuknya nih, Wak, digoyang-goyangan ke kiri ke kanan. Kayak gitu, masih dengan sorot mata yang tampak marah. Si nenek ini seolah-olah bilang, stop, diam kok, jangan kau baca apa-apa, stop, berhenti kau sekarang kayak gitu. Tapi gak sambil ngomong, dia cuma gini kan Bang Is. Padahal Bang Is baca doa dalam hati itu kan, kok nenek ini bisa tahu? Di situ lah mulai deg-degan jantung aku tuh. Pertama aku gak takut tuh, langsung refleks, berhentilah aku berdoa dalam hati. Tapi di situ Bang Is tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan terus berzikir di dalam hatinya kan. Ya udahlah, oke, baik, tahu dia nih. Udah kan, nah singkat cerita setelah nenek dan Yisman itu selesai melakukan ritual yang terakhir yang ada yang ada di dalam selimut itu, nenek pun langsung menyuruh Yisman untuk masuk ke dalam sebuah kamar yang memang sudah disiapkan di sana. Dan sesaat setelah si Yisman masuk ke dalam kamar, nenek menyuruh Esen sama Bang Is ini udah kau keluarlah kau bentar. Karena mungkin si nenek ini ngerasa bisa jadi aja Bang Is ini bisa ngeganggu ritual yang akan dilakukan selanjutnya gitu loh. Karena kan tadi sempat mengganggu tuh. Nah Bang Is yang memang udah nggak nyaman dengan segala ritual itu, tentu ya dia lega-lega aja disuruh keluar kan. Tapi Wak, di sini yang membuat dia keheranan adalah di saat yang bersamaan juga dia dengar Yisman itu lagi nangis.
Nangis sesenggukan kali lah di dalam kamar tuh. Dan selain itu Bang Is juga bisa dengar Yisman sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. Nah karena penasaran sesampainya di luar kan diusir berdua nih sama Bang Esen kan. Si Bang Is ini nanyalah ke si Esen. Aku dengar tadi si Yisman nangis, dia kenapa? Apa yang terjadi dalam kamar tuh? Gak apa-apa dia sendirian di dalam kamar tuh. Dengan enteng waktu itu si Esen jawab gini, itulah ritualnya udah selesai. Nah sekarang suaminya Yisman sudah datang. Yisman akan menginap di dalam kamar itu selama 3 hari bersama suaminya, kata si Esen. 3 malam wah, mau ngapain aja nanti?